Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digilingi, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yaitu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 sampai 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa pertanyaan ya tentang bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Yang selanjutnya, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh? Isilah diagram berikut berdasarkan gambar atau bacaan di atas. Nah, anak-anak, perhatikan, ini adalah diagram ya dari bacaan tadi. Nah, pertama-tama direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Dan yang terakhir, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, ini adalah contoh ya dari pertumbuhan padi tadi, proses pertumbuhan padi. Nah, nanti anak-anak bisa buat juga ya seperti ini di buku catatan kalian untuk kalian belajar. Jadi ini adalah diagram pertumbuhan tentang tanaman padi. Kemudian yang selanjutnya, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga tanaman padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, anak-anak, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini kalian bisa tuliskan beberapa pertanyaan. Nah, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Kemudian, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Kemudian, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Apa saja pekerjaan yang dapat dilakukan penduduk di daerah pegunungan?
Dari lokasi di lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasi dengan pantai. Dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang cocok untuk lahan pertanian dan juga perkebunan, dikarenakan memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Nah, di sini ada pengertian atau penjelasan tentang pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian yang selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya petani, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, anak-anak, jadi ini tadi materi yang kita bahas di tema 3 subtema 1 pembelajaran pertama. Jadi anak-anak nanti bisa catat materi yang sudah kita pelajari hari ini ya, pindahkan ke buku catatan kalian untuk belajar di rumah ya. Nah, jangan lupa belajar kembali tentang materi kita hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan doa teks Salam Maria. Sekarang kalian rapikan ya bukunya. Simpan baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan memulai berdoa. Siapkan diri kalian untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah belajar bersama Ibu Guru. Nah, akhir kata Ibu Guru ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.